Siang, salam kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan mulai minggu pertama perkuliahan untuk mata kuliah Institusi Keamanan Internasional. Dan di sesi pertama ini saya akan eh, memperkenalkan ini mata kuliah apa. Terus kemudian juga ada sedikit housekeeping apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita minta dari teman-teman untuk perkuliahan ini, tugas dan tugas kerja kelompok dan lain-lain. Ini mata kuliahnya tentang institusi keamanan internasional. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sesi pertama kita ini. Yang pertama, housekeeping, apa yang akan kita kerjakan, apa yang diharapkan dari perkuliahan ini. Perencanaan perkuliahan, pada dasarnya kita membedakan perkuliahan ini menjadi dua bagian. Ada kuliah yang bersifat kuliah mimbar, jadi pengampu mata kuliah akan menyampaikan materi. Di minggu berikutnya, teman-teman akan mendiskusikan secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman untuk topik tersebut. Sampai dengan pertemuan ke-10, kita akan melakukan sekali kuliah mimbar. Minggu depannya kita akan lakukan diskusi kelas. Nanti minggu ke-11 dan 12 kita akan melakukan kuliah mimbar. Terus kemudian di minggu ke-13 kita alokasikan untuk kuliah tamu atau review film atau review video. Ya, kita akan sesuaikan dengan perkembangan nanti. Terus kemudian di 2 minggu terakhir sebelum UAS, teman-teman akan melakukan presentasi makalah akhir. Ini sekedar untuk tanda kutip ya, sekedar untuk fine tuning rencana penulisan makalah teman-teman. Ya. Nah, ekspektasinya ya, pertama tentu jadilah mahasiswa yang baik. Ya, mahasiswa yang baik itu pada dasarnya satu membaca, dua menuliskan apa yang sudah dibaca, yang ketiga mendiskusikan apa yang sudah dituliskan berdasarkan hasil bacaan tersebut. Nah, karena kelas ini nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok, tentu diharapkan semuanya hadir ya. Jadi kita ada keaktifan partisipasi dan kontribusi masing-masing terhadap kelompoknya dan kita tidak mengharapkan ada yang menjadi free rider ya. Terus kemudian teman-teman juga perhatikan beberapa hal yang menjadi kenakalan mahasiswa selama ini, ya, terutama dengan berbagai macam perkakas, perkakas yang ada saat ini, mau ChatGPT, mau DeepSeek, ya, mau perkakas turunan dari ChatGPT agar bisa mengaburkan AI detektor dan hal-hal seperti itu, ya. Terus kemudian eh, secara berangsur-angsur bangunlah ketertarikan terhadap eh, dinamika internasional. Dalam konteks kita tentu sekarang ini keamanan internasional, apalagi dengan sejak Trump terpilih menjadi presiden, masalah keamanan benar-benar menjadi masalah yang sangat multisektoral. Ketika Trump memberlakukan tarif, itu langsung menjadi keamanan ekonomi. Ketika terjadi eskalasi di Timur Tengah, itu langsung menjadi keamanan energi. Perang itu sudah menjadi masalah keamanan konvensional, dampaknya langsung menjadi keamanan non-tradisional, ya seperti global supply chain. Nah, jadi dengan dinamika itu, terus kemudian teman-teman bisa berefleksi secara intelektual, apakah teman-teman pro dengan institusi keamanan internasional yang ada, atau teman-teman makin pesimis terhadap institusi keamanan internasional yang ada. Terus kalau eh, optimis, alasannya seperti apa? Kalau optimis, alasannya bagaimana? Mau optimis maupun pesimis terhadap institusi keamanan internasional, semuanya sudah terkelompokkan menjadi dua paradigma besar.
satu sisi realis yang pada dasarnya pesimis terhadap institusi keamanan internasional. Mungkin salah satu yang par excellence adalah artikel dari John Mersheimer hampir 40 tahun yang lalu, The False Promise of International Institution. Ya. Tapi kemudian ada juga kelompok-kelompok institusional konstruktivism, ya ini gabungan dari pemikir liberal dan pemikir konstruktivis yang optimis, ya. Setidak-tidaknya mereka yakin dengan keberadaan institusi keamanan internasional, walaupun great power bisa melakukan apa yang mereka mau, tapi tetap ada batasan terhadap itu, ya. Nah, tugas-tugasnya eh, untuk masing-masing topik, teman-teman akan diminta untuk membuat reading report secara individu. Nanti reading reportnya akan menjadi modal teman-teman untuk berdiskusi dalam kelompoknya. Hasil diskusi kelompok nanti akan menjadi bahan presentasi untuk kelas besar. Ya. Terus kemudian akan ada UTS. UTS pada dasarnya menjawab soal. UAS untuk kita akan bikin makalah. Ya. Nah, reading report pada dasarnya seperti ini. Saya minta sederhana aja. Kalau bisa satu halaman akan sangat baik. Maksimal satu lembar kertas dalam artian 2 halaman. Terdiri dari satu bagian pendahuluan. Isinya topik. Ada masalah apa sehingga kita perlu membahas topik tersebut. Terus kemudian apa bahan bacaan referensi yang teman-teman review, terus yang terus kenapa bahan bacaan itu penting, kontribusinya apa untuk menjelaskan masalah dalam topik yang kita bahas di akhir post. Bagian kedua adalah ringkasan dari bahan bacaan tersebut, apa argumen utama, apa poin-poin utama yang membentuk argumen tersebut. Terus kemudian ada simpulan, bagian berikutnya simpulan, sintesis, abstraksi dari bahan bacaan tersebut. Ya. Terakhir adalah refleksi teman-teman. Ya. Pandangan teman-teman terhadap bahan bacaan, setuju dengan bahan bacaan, kalau setuju kenapa, tidak setuju dengan bahan bacaan, kalau tidak setuju mengapa, sebagian setuju, sebagian tidak setuju, mengapa, apa manfaat yang kita dapatkan dari bahan bacaan tersebut, hal seperti itu. Ya, itu untuk bahan bacaan. Jadi satu bahan bacaan akan direview, akan dibaca oleh beberapa orang mahasiswa di kelompok bahan bacaan tersebut. Nanti mereka akan berdiskusi tentang bacaan mereka. Nah, nanti dari kelompok tersebut yang akan tanda kutip mengajarkan teman-teman yang lain di kelas tentang topik tersebut. Ya, UTS kita dikerjakan secara individu, take home test. Ya, mungkin kurang lebih di masa UTS itu teman-teman punya waktu seminggu plus minus untuk mengerjakan ini. Panduannya ada di situ, Pak. Panduannya ada di situ. Terus kemudian yang kita lakukan adalah buat laporan bacaan yang relatif lebih komprehensif dari eh, tugas mingguan tersebut. Ya. Nanti tugas dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal yang sesuai dengan kalender akademik. Untuk makalah akhir seperti itu, teman-teman bikin ada bagian pendahuluannya, di situ ada poin-poin yang harus masuk, ada kerangka analisis. Kerangka analisis kita ambil dari teori dan konsep yang kita bahas selama di perkuliahan ini. Nanti konsep dan atau teori itu yang dijadikan dasar analisis di bagian pembahasan, ditutup dengan simpulan. Itu ada pertanyaan dari teman-teman untuk bagian housekeeping? Raise hand. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Yandri. Mohon izin bertanya Mas Yandri, untuk reading report berarti dikerjakan 2 kali dalam 1 minggu ya Mas? Reading report sekali dalam 1 minggu, Satu. tergantung bahan bacaan yang diterima, tapi kemudian dikumpulkan pada waktu perkuliahan, ya, didiskusikan di minggu setelah perkuliahan tersebut. Oh, baik, terima kasih Ya, Mas. jadi rata-rata secara umum untuk satu topik akan ada 2 sesi. Yang satu kuliah mimbar seperti lazimnya. Di minggu berikutnya adalah diskusi teman-teman untuk topik tersebut.
yang kemudian tentu diakhiri dengan presentasi di kelas. Ya. Ini deskripsi tentang mata kuliahnya, sasaran pembelajarannya, teman-teman bisa eh, perhatikan di situ. Kompetensi yang ingin dibangun, yang pertama tentu punya pengetahuan tentang institusi keamanan internasional, tahu literatur-literatur apa yang kita gunakan untuk membahas institusi keamanan internasional, bisa melakukan riset dan akhirnya mampu mengembangkan kemampuan analitik. Ya, ini uh, yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau ketahuan plagiat, mau copy paste, mau chat GPT dan lain-lain, mau yang analog, kecurangan-kecurangan yang sifatnya analog atau kecurangan-kecurangan yang sifatnya kekinian, akibatnya adalah nol. Ini yang kita bahas untuk pengantar SAP. Nanti SAP-nya akan kita update. Terus kemudian ini institusi keamanan internasional di minggu kedua. Ini topik-topik yang ingin kita bahas. Ini bahan kajiannya, bahan bacaannya. Terus kemudian kita berusaha menjawab pertanyaan ini, ya, apa yang menjadi dasar teori utama pembentukan institusi internasional, sampai nanti apa dan bagaimana fungsi institusi keamanan kawasan, ya, regional. Dan di minggu ketiga kita akan melakukan diskusi kelas tentang institusi keamanan, ya. Terus kemudian di minggu berikutnya kita akan membahas aliansi keamanan, ya. Terus kemudian faktor-faktor pembentuk, eh, terus kemudian ini pertanyaan yang ingin kita jawab dalam kelas ini bahan bacaannya, dan ini dari beberapa, salah satunya juga dari bahan bacaan yang kita hasilkan sendiri. Ini eh, tentang aliansi Aini dan Kurniawan 2021, ini artikel tentang aliansi semu antara Korea Selatan dan Jepang, ditulis oleh Mbak Resi Kurata Aini dan saya, terbit tahun 2021 di jurnal Trendex Scopus gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari, bagi kami sendiri pengampu mata kuliah, apa yang kita pelajari dari bahan ini, dari mata kuliah ini, kita coba terapkan menjadi satu proyek penelitian dengan harapan penelitian itu bisa terbit sesuai dengan standar akademik yang berlaku, terus kemudian kita kembalikan lagi sebagai bahan bacaan, bahan referensi untuk mata kuliah ini. Ya, begitu selanjutnya di sini kita akan ada ujian tengah semester, terus kemudian eh, ini diskusi berikutnya, terus kemudian ada kuliah tamu yang nanti akan dibahas. Nah, nanti untuk masalah tanggal merah berbenturan dengan libur nasional atau libur bersama, kita akan diskusikan sambil jalan. Terus ini komponen evaluasi, reading report 20%, diskusi teman-teman 20%, terus kemudian UTS dan UAS-nya masing-masing 30%. eh Kontrak perkuliahannya eh, nanti bisa dilihat. Terus kemudian ini panduan umum penulisan tugas, reading reportnya seperti itu. Terus kemudian UTS-nya tadi sudah kita bahas juga. Ini referensi-referensinya. Jadi rata-rata mm, hampir semua pertemuan selain pertemuan pertama itu untuk satu topik, satu tema kita ada 8 referensi, mulai dari yang paling abstrak sampai yang paling empirik. Dan terakhir ini borang-borang penilaian, ya. Ini borang penilaian untuk presentasi, borang penilaian untuk diskusi, dan berikutnya pengantar tentang institusi keamanan internasional. Institusi keamanan internasional tidak terlepas dari fakta bahwa hubungan internasional diwarnai oleh ketidakamanan, ya, international insecurity, ya.
Nah, ketidakamanan internasional ini menurut paradigma liberal, para pemikir-pemikir liberal, bisa diademkan, bisa sedikit dikendalikan kalau ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional harus didukung oleh rejim internasional dan institusi internasional. Kenapa? Karena pada akhirnya institusi internasional itu akan menciptakan saling ketergantungan antar aktor HI, aktor dalam hubungan internasional, utamanya adalah negara, namun tidak melulu negara, ya. Utamanya negara, tapi tidak selalu negara. Di mana institusi internasional itu dapat merubah perilaku, merubah persepsi, dan merubah kepentingan negara-negara. Nah, jadi singkatnya dengan keberadaan institusi internasional itu bisa menyelesaikan masalah koordinasi. Negara-negara mendapatkan keuntungan dari saling menyesuaikan diri dalam berperilaku di institusi tersebut. Terus kemudian institusi internasional menghasilkan serangkaian aturan yang kemudian menjadi standar perilaku negara-negara. Kemudian secara langsung atau tidak, standar perilaku itu akan, kalau berperilaku sesuai dengan standar yang diharapkan, akan ada insentif dan pada akhirnya mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Kemudian juga menyediakan eh, kesempatan untuk bernegosiasi. Keunggulan ASEAN sebagai contoh, ketika hubungan tidak hubungan antar negara itu tidak terlalu baik, akan selalu rumit bagi negara A untuk bertemu di negara B atau negara B mengunjungi negara A. Tapi ketika ASEAN kurang lebih selama setahun itu ada sekitar 1.000 pertemuan-pertemuan yang dikelola oleh ASEAN, diselenggarakan ASEAN, itu pemimpin-pemimpin negara, perwakilan-perwakilan negara selalu punya kesempatan untuk bertemu di acara-acara sampingannya ASEAN. Nah, masalah dalam mempelajari institusi keamanan internasional ini ada dua hal nanti, eh, dan ditambah satu hal lagi. Yang pertama adalah terlalu sedikit bahan bacaan referensi yang membahas tentang institusi keamanan internasional itu secara holistik, ya. Kebanyakan literatur itu membahas tentang institusi internasional secara umum, ya. Terus di sisi lain, mereka ketika membahas institusi itu sangat spesifik, misalnya International Political Economy atau International Environmental Cooperation, ya. Nah, jadi sangat sedikit referensi akademik yang membahas tentang apa itu institusi keamanan internasional. Di sisi lain, terlalu banyak referensi akademik yang membahas bagian-bagian dari atau isu-isu yang terkait dengan institusi keamanan internasional. Ya, referensi akademik banyak yang membahas tentang hukum-hukum perang, tentang aliansi, tentang pengendalian senjata, ya, tentang tentang aliansi NATO, atau tentang Dewan Keamanan PBB, atau tentang proliferasi nuklir, ya, aturan-aturan NPT 1, NPT 2, SALT 1, SALT 2, dan seterusnya. Terus kemudian pada dasarnya pandangan tentang institusi keamanan internasional, ada yang melihat institusi itu sebagai instrumen saja, ada yang melihat institusi keamanan internasional sebagai instrumen yang inovatif, yang bisa merubah perilaku, kepentingan, dan seterusnya tadi. Terus ada yang benar-benar institusi keamanan internasional yang benar-benar mensyaratkan anggotanya untuk berubah dulu. Ya, bagaimana syarat-syarat yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap
negara anggota baru. Dan mungkin kalau kita bisa mengatakan ASEAN itu sebagai institusi keamanan internasional, ya, Timor Leste harus menunggu sekitar 14 tahun sebelum akhirnya diterima sebagai anggota penuh ASEAN. Artinya apa? ASEAN me- menghendaki ada perubahan tanda kutip perilaku sampai derajat tertentu terhadap anggota baru dalam konteks ini adalah Timor Leste. Nah, ini beberapa institusi keamanan yang bisa kita kelompokkan berdasarkan paradigma yang lazim kita gunakan di hubungan internasional. Ada realisme, di situ aliansi pertahanan sebagai bentuk institusi keamanan internasional, didominasi oleh pemikiran liberal untuk institusi keamanan internasional, ada collective security seperti PBB, yang tadi kita sampaikan, ada Common Security, NCBMs di Eropa, Common eh, CSCE, terus kemudian ada OSCE, Commission on Security and Cooperation in Europe, Organization for Security Cooperation in Europe, terus kemudian ada Cooperative Security yang digagas oleh Australia dan Kanada, ada Comprehensive Security yang digagas oleh Jepang yang kemudian seperti CISCAP, Council for Security Cooperation di Asia Pasifik. Terus kemudian dari konstruktivis kita menemukan satu bentuk dari institusi keamanan internasional yaitu komunitas keamanan. Ya, di dekade yang lalu banyak merujuk security komunitas keamanan itu kepada EU dan kemudian ASEAN secara eksplisit juga menuju ke sana dengan membentuk komunitas ASEAN. Ya, mulai dari komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi, komunitas budaya. Kalau saya bacakan saja, the spillover process of regional integration in which decision makers seeks limited cooperation but the policies they adopt for this purpose trigger change in laws, incentive, interest group strategies, and eventually loyalties and lead to much greater integration. The institutions had a life of their own, not only binding the state but changing belief about what possible and desirable, they said as much as the reflect interest. Ya, people are instrument of institution rather than other way around. Mungkin ini yang dirasakan oleh Amerika Serikat sekarang, sehingga ya, karena mungkin Amerika Serikat, the American people are instrument of institution rather than the other way around, ya, menjadi instrumen dari institusi yang mereka ciptakan sendiri dengan Marshall Plan, dengan Bretton Woods System, dan lain-lainnya itu. Kemudian mereka menarik diri dari uh, resign, ya, keluar dari WHO, dari WTO, berjarak sedemikian jauhnya dengan PBB, ya. Terus kemudian hampir satu abad NATO yang mereka ciptakan untuk menjaga stabilitas di Atlantik, ya, di dua sisi Samudra Atlantik, sekarang mereka lebih melihat mereka sebagai eh, jasa asuransi. Ya, kalau mau mendapat asuransi tersebut ya bayar preminya, kata Donald Trump. Nah, sekarang kalian harus menaikkan preminya menjadi 5% dari APBN masing-masing negara anggota NATO. Ya, dari teman-teman ada yang ingin diklarifikasi, ada yang mau dikonfirmasi, atau dari awal sudah melihat bagaimana tidak bergunanya institusi keamanan internasional seperti John Mersheimer, The False Promise of International Institution. Dan nggak lama setelah itu atau kurang lebih dalam kurun yang sama, George Mersheimer juga menerbitkan artikel uh, Back to the Future. Ya, jadi masa depan Eropa itu adalah masa lalunya, gitu. Yang ternyata setelah hampir 40 tahun nggak salah-salah banget juga gitu. Apa yang dia prediksikan di awal-awal 90-an. Oke,
Untuk itu apa yang kita tadi apa bahan-bahan yang kita pakai untuk mata kuliah ini, RPS-nya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, RPS-nya sudah dikirimkan, BRP-nya juga sudah di-share, bahan kuliahnya juga sudah ada di G Drive ya. Jadi untuk topik yang ingin teman-teman bahas di makalah akhir itu pada dasarnya sudah bisa direncanakan dari minggu-minggu awal ini. Ya, teman-teman sudah tahu topiknya apa saja yang ingin kita bahas, teori yang kita gunakan untuk mata kuliah ini apa saja, cakupan areanya di mana saja, semuanya sudah ada di SAP seperti itu. Ya, eh baik, demikian saja apa yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pertama.